Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera menyaksikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate tentang perpolitikan kita hari ini. Jangan lupa subscribe teman-teman yang baru hadir di channel ini. Jangan lupa klik subscribe. Jadilah bagian dalam perjalanan saya untuk bisa menyentuh 1 juta subscriber. Kita hampir menyentuh 500k. Oke, kita akan segera bahas videonya teman-teman. Harap ditantang pakai kaos bertuliskan putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Tantangan itu berawal dari gambar editan AI yang nunjukin Kaesang lagi pakai kaos dengan tulisan itu. Gambar ini diposting pertama kali sama akun @uyok tweet tanggal 15 Pasti Januari. akun fake ya. Bunyi captionnya, Akun pengecut, "Gak akun pengen penakut. sok cengengesan lagi pakai kaos Pasti macam akun Putra fake, teman-teman. Mulyono kayak tempo hari." Banyak netizen yang percaya Kaesang beneran pakai kaos itu. Padahal itu cuma editan AI. Mudah Kolom dibrohi komentar ya. di postingan itu pun jadi rame dan umumnya negatif. Akhirnya dia kena karma, dulu nantangin rakyat, sekarang nggak pernah muncul, tulis netizen. Baru sekarang gua tahu bapaknya terkenal korupsi tapi bangga, tulis lainnya. Terlepas dari komen-komen yang masuk, nampaknya akun Uyok Tweet ini percaya banget ya kalau Pak Jokowi itu korup menurut OCCRP. Padahal OCCRP udah bikin Udahlah, kita sudah tahu kebenarannya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya katakan, orang yang percaya adalah orang-orang yang memang pada dasarnya memiliki kebencian kepada Pak Jokowi. Jadi tanpa menimbang-nimbang satu perkara yang benar atau tidak, mereka memilih untuk percaya. Semuanya adalah pilihan teman-teman ya. Mereka percaya sekalipun itu hanya menunjukkan kebodohan mereka dalam mudah terombang-ambing oleh berita-berita yang menyesatkan. Next, malas kita masuk. Wow, kader yang diperiksa KPK kok dibela. Kasih tepuk tangan buat partai yang sedang bela kadernya yang diperiksa KPK. Ini partai moncong kok jadi pelindung tersangka yang melanggar hukum ya. Sudahlah. Silent majority cukup diam, mengamati nanti di tahun-tahun yang sudah ditentukan untuk mereka bisa beraksi dalam memberikan suaranya, mereka akan serentak menyatakan diri mereka lewat hasil pemungutan suara. Itu yang mengerikan dari silent majority teman-teman. Tidak bersyukur Deddy Kobuser marah karena ada yang bilang menu makan bergizi gratis gak enak. Itu Anda gak bersyukur, pantesan dipitak kepalanya teman-teman. Gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu peak, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, nggak enak, aku mau yang lain, gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain sekaya apa ya? Ini masih kecil ya teman-teman, tapi kita nggak etis juga untuk kita memberikan kata-kata yang kasar, tapi ya cerminan dari orang tuanya mungkin ya. Yang harus dipersalahkan mungkin bukan anak ini. Mungkin orang tuanya yang tidak mengajarkan untuk bagaimana mengucap syukur untuk anak ini. Mungkin terlalu manja ya. Nggak pantas sih. Kalau ya nggak usah terima. Kalau memang Anda merasa diri kalian mampu untuk apa, daripada kalian menerima makanan gratis kemudian kalian komplain nggak enak, nggak bersyukur. Aduh, dek. Apa ente? Gila. Udahlah, itu cerminan ya dari orang tuanya ya. Pasti orang tuanya sombong ya. Lu pikirin makan gratis. Kami bisa ngasih makan anak-anak kami. Pikirkan pendidikan itu paling penting. Biaya pendidikan cukup mahal. Kau nggak tahu selera anak kami apa. Gak usah dipikirin. Kami tahu apa yang bisa kami kasih buat anak-anak kami. Enak loh mbak, ini lihat dagingnya, mantap loh mbak, aduh. Terima kasih banyak Bapak Prabowo, panjang umur, sehat selalu Bapak Prabowo. Itu orang-orang stres teman-teman ya, orang-orang apa
apa? Aku sudah sampai gregetan mau ngomong apa untuk mereka, tapi harus jaga lisan kita teman-teman. Karena kalau kita tidak bisa menjaga lisan, kita tidak ada bedanya sama mereka ya. Cuma geram aja teman-teman ya. Ini pemerintah mau berniat baik untuk memberi makan anak-anak mereka, tapi apa? Nggak ada otak teman-teman ya. Nggak ada otak. Otak ada tapi nggak dipakai teman-teman. Akhirnya betina katanya. Coba kita baca dulu komentar netizen teman-teman. Aduh memang. Itu ama anak abah mungkin teman-teman ya. Gejala awalnya gimana nih mama? Satu saya sekarang sekolah negeri dari SD SMP semua gratis, kuliah bisa daftar beasiswa. Ya mahal lah kalau masuk swasta mah. Sombong amat kau betina. Kalau mau gratis atau murah bayar sekolah gak usah disekolahkan tahu. Bukan bersyukur malah protes. Itu setan kuntilanak Anies. Kelompok Anies apa? Setan kuntilanak. Ada kuntilanak. Aduh teman-teman ya. Itu sampai netizen pun sampai gerah ya. Anak abah demo lagi. Ingin nanya apa judul puisinya. Harus banyak-banyak bersyukur. Tanah Yaman Tarwiyah. Mikirin anak sendiri aja kamu dek. Tempat saya Wonogiri SD Negeri udah dari 10 tahun gratis ya. Ini memang kampungan memang. Nah ini ingat bukannya kalau ketemu di jalan nih. Kuntilanak. Ada yang bilang setan kuntilanak katanya. Aduh muka-muka. Sabar ya. Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh. Kalau anakmu nggak usah tinggal di negeri ini, kalau gitu pindah negeri kalian. Himbauan buat aparat penegak hukum. Tolong tangkap siapapun mereka yang sudah MGDT foto Ibu Iriana sudah. Haters Jokowi sebar video editan Ibu Iriana suka main terong. Himbauan buat aparat penegak hukum. Tolong tangkap siapapun mereka yang sudah mengedit foto Ibu Iriana. Ya teman-teman ya. Itu yang saya katakan di zaman sekarang itu AI bisa menjadi senjata seperti orang-orang yang jahat. Suka memfitnah untuk menjadikan sebuah hal yang tidak nyata itu menjadi nyata. Ya. Sangat mudah sekarang dengan artificial intelligence untuk bisa mengubah muka orang lain itu menjadi muka orang yang kita inginkan. Tinggal kalian sediakan saja fotonya, kemudian video misalnya video sure, dan kalian pasang dan bisa langsung tanpa perlu pengeditan yang begitu panjang, langsung bisa dibaca oleh AI dan dia bisa mensinkronkan semua gerakan mata, mulut, hidung, dan tada. Orang yang seharusnya bukan orang itu menjadi orang itu. Dalam kasus ini, foto Ibu Iriana diedit oleh AI tersebut teman-teman ya. Dan saya pikir ini adalah hal yang pantas untuk diperkarakan. Harus dipenjarakan teman-teman, harus cari teman-teman. Sekeji itu loh. Kader PDIP ini auto kicap kena skakmat saat Hasto ditantang untuk segera bongkar video skandal pejabat. Nah ini seru ini. Ini kan nggak didaftarkan sampai notarial akte. Itu ada. Itu yang aku bilang. Kapan? Waduh. Nanti ibu kita nanti dia apa? Diundang. Iya dong. Enggak nih. Kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Kan itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih. Ya, kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa, gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih, akhirnya begitu. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu ya? Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka memang aja. Saya tunggu banci. Kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial, bukan bicara ilmu eksak 2 tambah 2 4 itu kepastian yang ilmiah.
bicara politik. Maksudnya? Kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Jangan kau putar-putar, Pak. 6, 7, 8 atau 9. Bikin pening aku, pening. Ya eksak. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu mau 7, mau 8, 9. Itulah seninya berpolitik. Memang kalau di dalam dunia politik itu memang tidak mesti 2 tambah 2 itu 4. Artinya buat seorang politisi barang itu ada, Bang. Jadi abang nggak usah khawatir. Itu bahasa pengecut itu. Bahasa pengecut. Itu bahasa pengecut. Ya. Kalau dia berani, ketika dia disampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, pakai itu berdiri. Kalau itu saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Nggak ada, itu nggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Astaga. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu nggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu langsung bunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, setelah dia kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Auto kicap. Ya. Langsung terdiam, teman-teman ya. Pakai alasan lah, ini seni politik. Wah, itu kejahatan loh, bukan seni. Kejahatan yang kalau kalian sembunyikan. Kalau memang ada bukti tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri ini, ngapain kalian sembunyikan ya? Langsung saja. Bukan bicara soal seni politik. Kita bukan bicara soal seni di sini. Kita berbicara soal bagaimana masyarakat mengamati hari ini. Mengamati, menanti-nantikan apa sebenarnya yang disembunyikan Hasto. Apa sebenarnya akan diungkapkan Hasto. Yang dimana, ya, katanya itu bukti-bukti skandal kejahatan yang akan menjadi bom waktu untuk negeri ini. Mana? Ya, berarti dong kalau misalnya itu kalian menyembunyikan kejahatan, kemudian kalian tidak mengeluarkannya itu dengan beralasan seni politik. Ini is not about art ya. Ini bukan seni loh. Ini berbicara soal kriminalitas yang terjadi di negeri ini yang dimana ungkapkan dong kalau memang kalian punya bukti. Hah? Aduh, gimana ini teman-teman ya? Itu secara mengemuka terlihat di publik. Ya, jadi mereka mesti mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran, diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran atau Mas Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan mutlak itu barangkali. Jadi kalaupun ya, Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu sulit untuk diajak bicara. Tapi apa? Ya, karena kan ada saja misalnya terakhir saya menonton ada Refli Harun, misalnya bikin podcast ya di Refli Harun Channel, yang bilang bahwa kalau Megawati kubu PDIP sampai masuk ke dalam kubunya Kim, mereka akan menuntut sesuatu. Kan harus ada keuntungan yang diperoleh. Imbalan ya. Ada imbalannya, dan imbalannya adalah, walaupun saya anggap ini Refli Harun dalam hal ini berlebihan ya. Oke teman-teman, saya pikir sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Semoga video-video dan pemberitaan yang saya hadirkan itu bisa memberikan pemahaman baru tentang kita belajar sama-sama tentang dunia perpolitikan hari ini ya. Dan ya, kita sama-sama di sini mengamati bahwa mereka ya sedang memainkan sesuatu hal yang menurut saya itu, dan mungkin menurut kalian juga, adalah sebuah hal yang mudah untuk dipahami, akan tapi mereka mau membungkus semua hal-hal yang mereka sembunyikan hari ini sebagai seni politik. Kayak kami tuh nggak butuh yang namanya seni politik. Tapi kami ingin mencari orang-orang yang ada dalam dunia politik yang bisa kami percaya, yang bisa kami menaruh harapan besar kami untuk membawa Indonesia semakin maju. Makanya kita terus di channel ini untuk menyebarkan berita-berita kepada kalian semua, supaya teman-teman semua bisa mengamati, menilai hari demi hari tentang bagaimana perpolitikan kita terjadi. Karena dengan begitu kita bisa sedikit mengambil andil untuk bagaimana kita memberikan dukungan kepada pemerintah untuk bersama-sama bersatu menjaga sebuah hal yang dimana itu cita-cita besar dari Pak Jokowi itu, agar supaya Indonesia bisa menjadi Indonesia yang maju di tahun 2045 teman-teman.
Ya, saya pikir sampai sini dulu. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, saya mohon untuk subscribe ya, karena saya mempunyai resolusi besar di tahun ini untuk bisa mencapai 1 juta subscriber ya. Mungkin agak susah teman-teman, tapi saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Dan hari ini kita sudah hampir menyentuh 500.000 subscriber teman-teman. Dan jadilah bagian dalam perjalanan saya untuk bisa mencapai sebuah harapan atau resolusi saya di tahun ini. Kalaupun tidak, kita akan membangun lagi di tahun depan teman-teman. Oke, semoga kalian semua bisa dalam keadaan sehat selalu. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.